Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sam Febrianti dengan NIM 210102067 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai manajemen keperawatan, yaitu di mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Komputer. Baik, untuk definisi manajemen keperawatan sendiri itu adalah proses kerja setiap perawat untuk memberikan pengobatan dan kenyamanan terhadap pasien. Tugas manajer keperawatan adalah merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi keuangan yang ada, peralatan dan sumber daya manusia untuk memberikan pengobatan yang efektif dan ekonomi pada pasien. Kemudian definisi menurut ahli, yaitu menurut Harasay dan Blackheart tahun 1977, manajemen adalah suatu proses melakukan kegiatan pencapaian tujuan organisasi melalui kerjasama dengan orang lain, yaitu suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan ASKAP secara profesional. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada prinsip manajemen menurut Taylor. Prinsip yang pertama yaitu pekerjaan dirancang secara ilmiah untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua, ada sistem kepegawaian harus ditetapkan. Yang ketiga, adanya intensif keuangan sebagai reward untuk pekerjaan yang dicapai. Yang keempat, ada hubungan antar manajer dan pekerja harus kooperatif dan saling tergantung, dan pekerjaan itu harus dibagi. Untuk yang selanjutnya, ada tujuan manajemen keperawatan, yaitu yang pertama, mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan. Yang kedua, mencegah atau mengatasi permasalahan manajeri. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Kemudian yang keempat, meningkatkan metode kerja keperawatan sehingga staf keperawatan bekerja lebih efektif dan efisien. Kemudian ada elemen manajemen. Elemen manajemen itu terdiri dari satu, ada input. Input itu seperti ada manusia, ada modal, ada money, ada method, dan ada material. Yang kedua ada proses, yaitu ada planning, organizing, leading, dan controlling. Yang ketiga ada output, yaitu hasil optimal dari berbagai kepentingan. Kemudian di sini ada manajemen hubungan antar manusia, yaitu ada perbandingan dari teori X, teori Y, dan teori Z. Ada teori X, yaitu menghindari pekerjaan bila ada kesempatan, tidak senang bekerja, harus diarahkan, mempunyai sedikit ambisi, menghindari dari tanggung jawab, memerlukan supervisi kuat, termotivasi oleh hukuman dan hadiah. Kemudian ada teori Y, yaitu ada senang bekerja, mandiri, mempunyai tanggung jawab, kreatif dan berkembang, menggunakan pendekatan ilmiah, memerlukan supervisi seperlunya, dan berminat dalam menyelesaikan masalah organisasi. Kemudian ada teori Z. Teori Z itu menekankan teori humanities. Fokus motivasi yang lebih kepada karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan menghasilkan produksi. Kemudian ada karakteristik pengambilan keputusan, yaitu bersama-sama bekerja yang lama, promosi, jabatan yang lambat dan bertahan, supervisi. Kemudian selanjutnya ada kerangka konsep keperawatan. Ada dua, yang pertama ada manusia akan tertarik dan terikat. Ada 4. Yang pertama yaitu ada manusia akan tertarik dan terikat pada pekerjaan dan memberikan upaya yang selayaknya ia berikan. Yang kedua, ada jika diberikan informasi yang bermanfaat dan layak individu akan membuat keputusan yang terbaik. Yang ketiga, setiap individu memiliki karakteristik latar belakang motivasi, minat, dan cara untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada fungsi koordinasi dan pengendalian sangat penting dalam pencapaian tujuan. Kemudian di sini ada filosofi manajemen keperawatan. Filosofi sendiri itu apa sih? Filosofi manajemen keperawatan adalah
Keyakinan yang dimiliki oleh tim keperawatan yang bertujuan untuk memberikan aspek berkualitas melalui pembagian kerja, koordinasi, dan evaluasi. Kemudian di sini ada satu, filosofi manajemen keperawatan itu satu, mengerjakan hari ini lebih baik dari hari kemarin, peningkatan mutu kinerja perawat, pendidikan berkelanjutan, proses keperawatan individual, menghargai pasien dan haknya untuk mendapatkan asuhan keperawatan yang bermutu. Ada perawat adalah advokat bagi pasien, yaitu perawat berkewajiban untuk memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga. Kemudian ada manajer keperawatan merupakan fungsi utama bidang keperawatan. Kemudian selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen yang pertama yaitu manajemen keperawatan sebaiknya berlandaskan perencanaan pengarahan, merupakan elemen kegiatan manajemen keperawatan. Yang kedua, ada manajemen keperawatan dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif. Pengembangan staf penting untuk dilaksanakan. Yang ketiga, ada manajemen keperawatan menggunakan komunikasi yang efektif. Kemudian ini ada kegiatan dalam fungsi keperawatan. Yang pertama ada planning. Planning itu adalah suatu proses untuk merencanakan terhadap suatu harapan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada organizing. Organizing itu untuk mengkoordinasi serta mengatur pembagian alokasi tugas terhadap suatu kegiatan keperawatan. Kemudian ada actuating. Actuating itu untuk untuk memberikan motivasi untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Kemudian ada controlling. Controlling itu hasil akhir di mana di sini itu perbandingan antara kinerja kemarin dengan kinerja sekarang atau kinerja yang baik untuk menentukan saran ataupun kriteria hasil akhir. Kemudian ada tahap-tahap proses pengawasan. Yang pertama ada tahap penetapan standar, yang kedua ada penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ada tahap 3 pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang keempat perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, yang kelima ada pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Kemudian di sini ada peran manajer dalam pelaksanaan manajemen. Yang pertama ada keahlian teknis, keahlian komunikasi, keahlian konseptual, ada keahlian pengambilan keputusan, dan keahlian mengelola waktu, serta keahlian teknologi. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada kompetensi yang harus dimiliki manajer keperawatan. Itu apa saja? Yang pertama, mampu dalam kepemimpinan. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Yang ketiga, ada kemampuan komunikasi. Yang keempat, ada kemampuan anggaran. Yang kelima, ada kemampuan pengembangan. Yang keenam, ada kemampuan kepribadian. Yang ketujuh, ada kemampuan negosiasi. Kemudian ada kemampuan manajer itu apa saja? Yang pertama, kemampuan konseptual, yaitu inisiatif dan intelektual. Kemudian manajer SDM berhubungan dengan kemampuan kepemimpinan, administratif ada manajerial, serta ada teknis, metode, proses, prosedur, dan teknis. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang atau kurang sempurna atau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.